Dalam dunia sistem informasi dan database modern, terdapat dua jenis proses utama. Ada OLTP, kepanjangan dari Online Transaction Processing, dan OLAP, Online Analytical Processing. Keduanya memiliki tujuan struktur dan fungsi yang sangat berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan bisnis. Apa itu OLTP? OLTP itu sistem yang digunakan untuk proses transaksi harian secara real time. OLTP digunakan oleh aplikasi operasional seperti kasir, pemesanan tiket, aplikasi e-commerce, dan lain-lain. Tujuan dari OLTP ini adalah menangani transaksi dengan cepat dan akurat dan menjaga integritas data saat transaksi dilakukan. Nah, ciri-ciri OLTP ini adalah OLTP ini fokus kepada transaksi operasional harian, jumlah datanya kecil tapi sangat sering, struktur database-nya ternormalisasi untuk efisiensi penyimpanan dan menghindari redundansi, query-nya itu sederhana seperti insert, update, delete, respon waktunya itu cepat, real time, contohnya seperti aplikasi kasir, pemesanan tiket, sistem ATM. Nah, contoh OLTP ini seperti minimarket kasir, kayak misalnya pelanggan membeli 2 roti dan 1 botol air mineral di Alfamart. Nah, proses OLTP ini kasir melakukan input barang, sistem mencatat transaksi, dan stok barang otomatis berkurang. Sedangkan OLAP atau Online Analytical Processing adalah sistem yang dirancang untuk menganalisis data historis dalam jumlah besar. Fokusnya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan ringkasan data dan laporan analitik. Biasanya OLAP sering digunakan dalam analisis penjualan, laporan keuangan, analisis produk, dan analisis kinerja cabang. OLAP sangat bermanfaat dalam berbagai sektor, termasuk perbankan, retail, manufaktur, dan analisis data bisnis untuk memprediksi tren masa depan. OLAP menyediakan wawasan mendalam melalui visualisasi seperti grafik atau pivot. Jadi, kesimpulannya, gunakan OLTP untuk menangani transaksi harian, sedangkan OLAP untuk analisis pengambilan keputusan jangka panjang. Dua-duanya memiliki peran vital dalam dunia data modern. Nama saya Dika. Saya akan menjelaskan tentang ETL. Proses ETL adalah proses dalam pengolahan data yang digunakan untuk memindahkan data dari berbagai sumber ke dalam sistem penyimpanan agar data bisa diolah dan dianalisis dengan lebih baik. Berikut penjelasan dan contoh dari masing-masing tahap. Yang ke-1 yaitu ekstrak, mengambil data dari berbagai sumber seperti database, file CSV, API atau spreadsheet. Contohnya mengambil data dari pelanggan MySQL. Kedua, transform, yaitu membersihkan, memfilter dan mengubah data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Contohnya menggabungkan kolom nama depan dan nama belakang menjadi satu kolom nama lengkap. Menghapus data duplikat atau mengformasi format tanggal. Yang ketiga, load, memasukkan data yang sudah dibersihkan dan diolah ke dalam sistem penyimpanan data seperti data warehouse atau database analitik. Contohnya memasukkan data pelanggan ke tabel di data warehouse. ETL, data dari berbagai sumber bisa dipersiapkan dengan rapi sehingga siap digunakan untuk analisis bisnis ataupun laporan. Saya Zulkifli Rifki Priyatna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data warehouse. Data warehouse adalah sebuah sistem penyimpanan data yang dirancang khusus untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda seperti database operasional, file, dan aplikasi bisnis. Sistem ini menyimpan data dalam format yang terstruktur dan siap untuk dianalisis, sehingga memudahkan perusahaan dalam membuat laporan dan pengambilan keputusan. Contohnya, sebuah perusahaan retail memiliki data transaksi penjualan yang tersebar di banyak cabang dan sistem yang berbeda.
Dengan menggunakan data warehouse, semua data tersebut dikumpulkan dan disusun secara teratur di satu tempat. Data warehouse memungkinkan manajemen untuk melihat laporan lengkap seperti penjualan produk per kategori, performa tiap cabang, hingga perilaku pelanggan berdasarkan demografi. Dengan data yang terintegrasi dan terstruktur ini, perusahaan dapat melakukan analisis yang lebih mendalam, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat strategi bisnis yang lebih efektif. Jadi data warehouse bukan hanya tempat penyimpanan data, tapi juga fondasi penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Sahabat Giluman Gaul, di sini saya akan menjelaskan tentang data mart. Jadi data mart adalah tempat penyimpanan data yang hanya berisi data atau satu bagian di perusahaan. Sederhananya, kalau data di warehouse adalah gudang besar semua barang, maka data mart adalah rak kecil untuk satu jenis barang. Bayangkan saya mempunyai toko online. Yang saya buat adalah data dari penjualan, pengiriman, keuangan, custom service, dan iklan. Semua data itu saya simpan di data warehouse atau di gudang besar. Tapi saya hanya butuh data pengeluaran, data pembayaran, dan data invoice. Maka dibuatlah data mart keuangan, tempat khusus simpan data keuangan saja. Di sini saya akan membuat contoh, misalnya kehidupan saya sehari-hari. Misalnya di rumah saya mempunyai lemari besar seperti data warehouse, isinya seperti baju keseharian saya atau buat pergi, baju tidur, baju olahraga, jaket atau aksesoris. Tapi saya hanya buat satu kotak kecil untuk aksesoris. Itu seperti data mart, hanya menyimpan yang saya perlukan untuk keluar. Kenapa data mart itu penting? Data mart itu membantu untuk fokus ke data yang saya butuhkan atau membuat proses itu menjadi lebih cepat. Mungkin segitu aja. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Part pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari data lake. Pernah kebayang nggak gimana caranya perusahaan besar seperti e-commerce, transportasi, online, atau media sosial menyimpan data mereka yang sangat beragam? Bayangkan, setiap hari mereka menerima ribuan, bahkan jutaan data. Ada data transaksi, komentar pengguna, foto, video, log error aplikasi, bahkan data lokasi real time. Kalau semua data itu harus langsung disusun dan dibersihkan, bisa-bisa pekerjaan gak kelar-kelar. Nah, disinilah data lake hadir sebagai solusinya. Data lake adalah tempat penyimpanan data dalam jumlah besar yang mampu menampung berbagai jenis data mentah, baik itu data yang terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur seperti file Excel, log sistem, gambar, hingga video. Sederhananya, data lake bisa dibayangkan seperti sebuah danau besar yang luas dan dalam. Semua jenis data, apapun bentuk dan asalnya, bisa ditampung di sana. Data yang rapi, data yang berantakan, bahkan data yang belum jelas gunanya, semuanya masuk ke data lake. Yang menarik, kita nggak perlu langsung mengolah datanya. Di data lake, data disimpan apa adanya. Baru nanti kalau kita butuh, misalnya untuk analisis, laporan, atau melatih AI, baru kita ambil dan olah sesuai kebutuhan. Cara kerja ini disebut skema on-tape. Struktur data baru dibuat saat dibaca, bukan saat disimpan. Contohnya, sebuah aplikasi ojek online menyimpan lokasi penumpang dan driver secara real-time. Chat dan rekaman, keluhan pelanggan, screenshot bug dari pengembang, riwayat transaksi, dan rute perjalanan. Semua data itu langsung dikumpulkan ke dalam data lake. Nanti data scientist bisa ambil sebagian data untuk menganalisis rute tercepat, customer service bisa pelajari keluhan pelanggan, dan tim AI bisa melatih sistem baru dari rekaman suara. Jadi, data lake bukan cuma tempat menyimpan data. Ia adalah wadah besar yang fleksibel, mampu menampung semua informasi perusahaan, dan jadi sumber daya penting untuk pengambilan keputusan di masa depan. Mau data yang rapi, berantakan, atau belum jelas tujuannya, masukkan saja dulu ke data lake. Nanti bisa jadi harta karun data yang luar biasa. Terima kasih, saya Rifat pertama, pamit undur diri.